Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat, kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga takzimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang contoh-contoh perilaku muraqabah dalam kehidupan kita. Perlu saya sampaikan terlebih dahulu lagi mengenai tentang muraqabah. Makna dari muraqabah tersebut ialah merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara terus-menerus dalam kehidupan kita, baik secara lahiriah maupun batiniah. Artinya di situ kita senantiasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya muraqabah. Nah, bagaimana contoh perilaku muraqabah dalam kehidupan kita? Bagaimana contoh perilaku yang akan kita terapkan jika misalkan kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan kita? Contoh perilaku muraqabah dalam kehidupan, yang pertama di sini jujur. Karena kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala baik lahir maupun batin, maka kita tidak bisa menyembunyikan sesuatu pun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu kita senantiasa menjadi orang yang jujur. Makanya di situ jujur di sini di dalam segala hal. Karena sejatinya setiap makhluk, khususnya yang saya bahas di sini adalah manusia, tidak bisa sedikit pun kita bisa menyembunyikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan kita. Kita senantiasa menjadi orang yang jujur. Yang nomor 2 di situ contoh-contoh perilaku muraqabah dalam kehidupan. Yang nomor 2 amanah. Di sini ya. Makanya penting sekali di sini kita memiliki sifat amanah, dapat dipercaya. Salah satu contohnya di situ, jikalau kita dipercaya oleh seseorang, jangan pernah berkhianat. Salah satu contoh karyawan yang tidak korupsi meski ada hal-hal kesempatan untuk melakukan korupsi. Artinya di situ
kita jikalau diberikan amanah, jangan sampai amanah yang kita pegang di situ jangan sampai kita disalahgunakan di dalam kehidupan kita. Makanya di situ kalau diberikan amanah untuk memimpin sesuatu, baik di situ memimpin suatu daerah, baik di situ memimpin suatu kawasan, baik di situ memimpin suatu negara, baik di situ memimpin suatu dunia, kita senantiasa menjadi orang yang amanah, dapat dipercaya. Amanah di sini dalam artian kita senantiasa tetap menjalankan sesuai dengan aturan yang benar dan berlaku. Jangan sampai di situ amanah yang kita pegang di situ kita salah gunakan demi kepentingan pribadi. Karena kita senantiasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala selama 24 jam tanpa henti, baik lahir maupun batin. Makanya di situ kita senantiasa menjadi orang yang memiliki sifat amanah. Contoh-contoh perilaku muraqabah dalam kehidupan yang nomor 3 di sini, menjaga niat. Ingatlah setiap perbuatan di situ tergantung kepada niatnya. Salah satu contoh, niat bukan karena Allah Subhanahu wa taala akan terasa berat. Contoh halnya misalkan di sini kita melakukan sesuatu di situ bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya, jika misalkan kita berinfak dengan harta, bersedekah dengan harta karena ingin dipuji oleh manusia. Contohnya, saya ingin bersedekah di sini sebesar uang yang begitu banyak kepada orang lain karena senantiasa merasa ingin dipuji atau ingin pamer kekayaan, haus dengan pujian. Makanya di situ sudah menyimpang dari niat karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ orang yang senantiasa bukan karena Allah Subhanahu wa taala khawatir nanti akan kecewa. Salah satu contohnya ingin dipuji oleh manusia karena dia mengeluarkan harta untuk bersedekah, mengeluarkan infak. Makanya di situ karena ingin dipuji. Nah, karena mereka ingin dipuji, alhasil manusia tersebut tidak memuji orang yang sudah memberikan uang, makanya khawatir nanti akan timbul rasa kecewa karena tidak mendapatkan pujian dari orang lain. Makanya di situ selalu niatkan melakukan sesuatu kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya di situ, kenapa kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala? Karena kita sebagai manusia di situ melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, karena kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Makanya di situ malu kalau misalkan kita melakukan sesuatu bukan karena Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh-contoh perilaku muraqabah dalam kehidupan yang nomor 4 di situ, menghindari maksiat. Maksiat di situ harus kita hindari.
Menahan diri dari berbuat dosa saat sendirian ataupun saat bersama orang lain. Artinya maksiat di situ kita harus tinggalkan. Baik maksiat waktu sendiri ataupun bersama orang lain. Makanya kita senantiasa menahan diri untuk melakukan perbuatan maksiat. Karena kita di situ selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala setiap saat, setiap waktu tanpa henti. Makanya di situ kita senantiasa menghindari maksiat. Kita tidak akan pernah terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Manfaat muraqabah. Lalu apa manfaat muraqabah? Kita belajar di sini tentang muraqabah dan apa manfaatnya di dalam kehidupan kita. Kita belajar tentang muraqabah di sini, belajar kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Dan tidak ada yang kita sembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala baik lahir maupun batin. Apa manfaat kita belajar muraqabah? Yang pertama di sini meningkatkan keikhlasan, menghilangkan keinginan untuk dipuji manusia. Artinya di sini kita belajar tentang muraqabah di situ, kita senantiasa akan mendapatkan manfaat-manfaat. Yang pertama di situ meningkatkan keikhlasan. Malu kita senantiasa melakukan kebaikan di situ karena ingin dipuji oleh manusia. Malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala melakukan kebaikan akan tetapi niat kita ingin dipuji oleh manusia. Makanya kita belajar tentang muraqabah di sini, manfaatnya terhadap kita meningkatkan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Manfaat muraqabah yang kedua di situ ketenangan jiwa. Merasa dekat dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Karena muraqabah di situ kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala setiap saat, kita senantiasa mendapatkan ketenangan jiwa. Kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita senantiasa merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan merasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mampu melindungi kita bukan manusia. Yang mampu melindungi kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Makhluk pun tak bisa melakukan apapun tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya kembali lagi manfaat muraqabah yang kedua, kita senantiasa mendapatkan ketenangan jiwa. Manfaat muraqabah yang ketiga di sini pencegah dosa. Artinya seseorang belajar tentang muraqabah di sini menjadi perantara dari kita tidak melakukan maksiat, menjadi perantara dari kita tidak melakukan dosa karena kita selalu diawasi, kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaat muraqabah yang nomor 4 di situ meningkatkan kualitas ibadah.
membuat ibadah lebih khusyuk dan istiqomah. Artinya di situ karena kita belajar tentang muraqabah di sini, kita senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang awalnya sebelum belajar muraqabah, mungkin di sini kita senantiasa belum bisa khusyuk ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, belum bisa khusyuk sepenuhnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita belajar tentang muraqabah di sini, kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, perasaan kita semakin meningkat, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di situ. Makanya apa? Kita senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.